Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan kepada kita semua. Selawat bering salam kita sampaikan keribaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya akan kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz semua kelas 10 dan kelas 11 yang Ustadz sayangi. Adapun pada hari ini Ustadz sebagai bawa materi tentang masalah akhlakul karimah yang terfokus kepada istiqomah. Mungkin anak-anak Ustadz tahu apa artinya istiqomah. Istiqomah adalah orang yang tetap pendirian. Di dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 30 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, turun kepada mereka malaikat mengatakan jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan kabar gembira bagi mereka adalah memasuki surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan kepada mereka. Tentu anak-anak Ustaz sekalian yang dirahmati Allah, istiqomah ada syarat-syaratnya supaya apa yang dijanjikan Allah itu kita masuk ke dalam surganya. Istiqomah itu anak-anak Ustaz sekalian ada 3 macam yang harus kita jalani supaya kita bisa mendapat wa abshiru bil jannah, yang dijanjikan Allah masuk ke dalam surganya. Yang pertama ada istiqomah dalam hal akidah, istiqomah dalam hal keyakinan. Apapun ceritanya, bagaimanapun keadaannya, kita tetap mengakui Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita. Itu yang disebut dengan istiqomah dalam hal akidah, dalam hal keyakinan. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Amr ibnul As. Amr ibnul As memeluk agama Islam, tetapi majikannya mengetahui bahwasanya Amr ibnul As ini masuk ke agama Islam. Majikannya mengatakan, "Wahai Amr ibnul As, betulkah engkau memeluk agama Islam?" Amr bin As mengatakan, "Betul." Majikannya memberi waktu 1 kali 24 jam. "Kalau engkau tidak mau balik ke agama nenek moyang kita dulu, engkau akan kusiksa sampai mati." Amr bin As tetap mengatakan, "Sekali saya sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya akan istiqomah sampai akhir hayat saya." Keesokan harinya, majikan Amr bin As menanya kembali, "Wahai Amr bin As, bagaimana pendirianmu?" Amr bin As mengatakan, "Saya tetap istiqomah." Anak-anak Ustaz sekalian, apa yang diberikan majikan Amr bin As menyiksa Amr bin As sampai mati? Amr bin As berdoa kepada Allah, "Ya Allah ya Tuhan, kuatkanlah imanku dalam memeluk agamamu." Majikan Amr bin As pun mengikat tangan dan kaki Amr bin As, lalu tangan sebelah kanan diikatkan kepada 1 ekor unta, tangan yang sebelah kiri diikatkan kepada 1 ekor unta yang lain, kaki yang sebelah kanan diikatkan kepada 1 ekor unta, dan kaki yang kiri juga diikatkan kepada 1 ekor unta. Lalu unta itu dipukul sekuat-kuatnya, maka lepaslah tangan Amr bin As, lepaslah engsel kakinya. Disitulah Amr bin As menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi apapun ceritanya, Amr bin As tetap istiqomah dalam hal keyakinan. Anak-anak Ustadz sekarang yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, itu kisah tentang seorang laki-laki yang tetap pendirian, yang istiqomah. Bagaimana pula seorang perempuan yang istiqomah? Ada.
namanya Masitoh. Mungkin anak Ustaz pernah dengar. Masitoh hidup di zaman Fir'aun. Masitoh hidup di zaman Nabi Musa. Suatu ketika Masitoh sewaktu menyisir rambut anak Fir'aun, karena waktu itu Masitoh berada di istana Fir'aun, Masitoh agak latah sampai dia mengucapkan dengan nama Allah, celaka kau Fir'aun. Anak Masitoh heran karena Fir'aun pada waktu itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Anak Fir'aun heran, wahai ibunda Masitoh, apakah ada Tuhan selain ayahku? Masitoh mengatakan, ada. Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Kalau begitu wahai ibunda Masitoh, nanti aku akan laporkan kepada ayahku. Ya terserah, silakan aja laporkan. Anak Fir'aun pun melaporkan kepada ayahnya Fir'aun. Ayah, ibunda Masitoh mengatakan ada Tuhan selain ayah. Masitoh pun dipanggil. Benarkah apa yang kau ucapkan itu wahai Masitoh? Masitoh mengatakan, benar. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fir'aun memanggil suaminya untuk memujuk Masitoh supaya dia mau mengakui Fir'aun adalah Tuhan. Tetapi suami Masitoh juga mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Selanjutnya Fir'aun memanggil bala tentaranya, menyuruh mengumpulkan kayu bakar dan mencari kuali yang besar yang diisi minyak. Setelah mereka peroleh, mereka masukkanlah minyak dalam kuali yang besar. Maka Fir'aun memanggil Masitoh dan anak dan suaminya. Wahai Masitoh, apakah engkau masih tetap pendirian mengakui Allah adalah Tuhanmu? Masitoh mengatakan, tetap. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Wahai pengawal, kata Fir'aun, masukkan suami Masitoh ke dalam kuali yang berisi minyak panas. Maka dilemparkanlah suami Masitoh ke dalam kuali yang berisi minyak panas. Seketika itu suami Masitoh menghembuskan nafasnya yang terakhir. Terakhir, anak yang ada dalam gendongan Masitoh. Pada waktu itu Masitoh sudah mulai agak goyang keimanannya. Dalam hati Masitoh, biarlah aku akui kau Tuhanku, tapi cuma di mulut saja, di hatiku tidak. Begitu hati Masitoh terucap, anak yang ada dalam gendongannya mengatakan, wahai ibunda, jangan takut, Allah beserta kita. Mendengar anak yang masih dalam gendongan itu berbicara, Masitoh pun mulai datang semangat kembali. Dia tetap mengatakan, Tuhanku Fir'aun dan Tuhanmu adalah Allah. Maka Fir'aun menyuruh kepada pengawalnya memasukkan Masitoh ke dalam kuali beserta anaknya yang sudah tersedia. Meninggallah mereka tiga-tiga pada waktu itu. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, mari sama-sama kita istiqomah dalam hal akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah dalam hal ibadah. Istiqomah dalam hal ibadah, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Pertanyaannya anak-anak kami, apa bisa kita beribadah 24 jam? Satu hari satu malam? Tentu jawabannya tidak. Tapi anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz sayangi, kalau kita tahu bagaimana caranya bisa dalam 24 jam dalam kehidupan kita itu, Allah akan menghitungnya sebagai ibadah. Bagaimana caranya? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakanmu. Kalau kita memulai sesuatu dengan ucapan mengingat menyebut nama Allah, otomatis semua pekerjaan kita dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Anak-anak Ustadz sekalian berangkat dari rumah jam 7 pagi.
langkahkan kaki, niatkan dalam hati, saya mau ke Al-Azhar menuntut ilmu. Langkahkan kaki, ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ananda kami berangkat dari jam 7, pulang ke rumah jam 5 sore, itu dihitung sebagai ibadah. Kita makan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah yang menciptakan. Makan kita, kalau kita mulai dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, otomatis makan kita dihitung sebagai ibadah. Tidur, begitu juga. Kalau kita tidur tidak menyebut nama Allah, kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita tidur menyebut nama Allah, masih ingat anak-anak Ustaz apa doa tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Begitu kita baca, kita tidur jam 10 malam, bangun jam 5 subuh, otomatis itu sudah dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Nah, jadi kan istiqomah dengan hal ibadah ini tidak payah. Bukan sholat aja ibadah, bukan puasa aja ibadah, berdoa pun kita itu dihitung sebagai ibadah. Jadi anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, terlebih-lebih kita istiqomah beribadah ini dalam hal melaksanakan ibadah sholat. Kalau anak-anak Ustadz puasa tiba-tiba sakit, kita boleh berbuka dan diganti kepada di hari yang lain. Tapi kalau kita sholat sakit, itu tidak ada dispensasi. Oh, saya hari ini sakit perut, perailah dulu saya sholat. Tidak ada. Bagaimanapun keadaan kita, sholat tetap kita laksanakan, terkecuali bagi anak-anak ustadz perempuan yang mamnu. Nah, jadi kalaulah seandainya anak-anak ustadz lagi piknik, pergilah umpamanya ke Sabang sana, pergi ke Brastagi, pergi ke Perapat, oke, silakan aja pergi. Tapi ingat, masuk waktu sholat jangan sampai dilupakan. Itulah namanya istiqomah dalam hal ibadah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, ada suatu cerita. Ini suatu cerita yang mana orang ini kebiasaannya mencuri, maling. Dia mendatangi beberapa orang Ustadz. Dia mengatakan, Pak Ustadz, saya mau bertobat. Cuma kebiasaan saya payah, saya meninggalkannya. Pak Ustadz tuh mengatakan, apa rupanya? Kebiasaan saya jadi maling. Karena Ustadz ini bijaksana, dia mengatakan, ya udah, tobat aja kau dulu. Tobat aja dulu ya. Nanti belakangan baru kita cari solusinya. Anak muda ini pun oke mengikut. Oke lah, saya bertobat. Cuma satu dipesan bikin Ustadznya. Mulai hari ini kau bertobat, tapi harus satu kau ingat. Sholatlah engkau di awal waktu. Cuma itu aja Ustadz. Iya, boleh. Begitu maling ini pergi, wah, kalau begitu tidak payahnya agama Islam. Cuma sholat di awal waktu. Besok dia mulai berpikir, rumah siapa yang mau kubongkar malam ini? Rumah siapa yang mau aku masuki malam ini? Setelah dapat sasarannya, dia pun membongkar suatu rumah. Pakai mobil pickup dia. Dibongkarnya, diangkatnya, televisi diangkat, semua harta perhiasan diangkat. Karena dia ahli dalam hal maling. Begitu sudah dikumpulkannya harta-harta benda tadi, subuh pun masuk waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si maling ini teringat pesan Ustadz, sholatlah engkau di awal waktu. Barang-barang belum sempat terbawa. Karena mengingat pesan Ustadz tadi, dia pun ambil sajadah, dikembangkannya, dia pun sholat di samping harta yang dicurinya. Allahu Akbar. Terbangun ahli bait, tuan rumah. Istri yang punya rumah terbangun, menjerit, minta tolong. Bangun orang semua, karena rumahnya sudah kosong. Harta bendanya habis dicuri maling.
pintu udah terbuka, jendela terbuka. Begitu ditengoknya di luar, rupanya ada orang sholat di samping harta bendanya. Keluarga ini pun datang, suami istri, menunggu si maling ini siap sholat. Begitu maling ini siap sholat, suaminya memeluk orang yang sholat ini, mengatakan, "Alhamdulillah, untung kau ada sholat di samping hartaku. Kok tidak, hartaku sudah habis diambil orang." Malingnya pun terkejut. Kok gitu, kayak mana? Ayo kita masukkan balik rame-rame ke rumah. Dimasukkanlah harta ini balik sama-sama ke rumah. Nah, itulah anak ustaz sekalian, istiqomah dalam hal ibadah. Yang ketiga, istiqomah dalam hal amanah. Istiqomah dalam hal amanah, kejujuran. Apapun pangkat kalian, apapun titel kalian, apapun pekerjaan kalian, kalau seandainya nanti anak-anak ustadz sekalian, yang putra maupun yang putri, sudah menjadi pejabat, istiqomahlah dalam hal amanah. Apa yang sudah dibebankan, apa yang sudah dipikulkan, yang sudah diamanahkan kepada kita, jalanilah dengan sebaik mungkin. Yang tiga ini, istiqomah dalam hal akidah, istiqomah dalam hal ibadah, istiqomah dalam hal amanah. Kalau ini yang tiga ini bisa kita amalkan, insya Allah. Allah tadi mengatakan, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Aku, Allah, akan masukkan kita ke dalam surganya yang sudah dijanjikan. Mudah-mudahan anak-anak ustadzku sekalian, dalam bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sembari berdoa semoga wabah penyakit yang ada sekarang ini dihilangkan oleh Allah dan kita dapat kembali bertemu di Al-Azhar yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.